Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari 10-9. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok ekonomi dengan guru pengampu, Bapak Erik Maulana. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing saling bekerja sama demi terlaksananya tugas ini dengan maksimal. So, langsung saja simak baik-baik video dari kami. Pengertian manajemen. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan manajemen. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh perbedaan tinjauan tentang manajemen itu sendiri. Berikut ini dikemukakan oleh beberapa pengertian manajemen yang ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, pengertian manajemen ditinjau dari segi seni art. Pengertian manajemen ditinjau dari segi seni art dikemukakan oleh Mary Baker Folk. Folk mengatakan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua, pengertian manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Pengertian ini dikemukakan oleh Letter Gulick. Gulick mengatakan bahwa manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pengertian manajemen ditinjau dari segi proses. Pengertian manajemen ditinjau dari segi proses dikemukakan oleh James A. F. Stowart. Stowart mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Dari beberapa pengertian manajemen tersebut, dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencari tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan suatu fungsi manajemen yang paling utama yang merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Selanjutnya, pembagian perencanaan. Yang pertama, perencanaan jenjang atas atau top level. Pada jenjang ini, perencanaan lebih bersifat strategis, yaitu memberi petunjuk umum, merumuskan tujuan, mengambil keputusan, dan memberi petunjuk pola penyelesaian dan bersifat menyeluruh. Perencanaan ini menjadi tanggung jawab manajemen puncak. Yang kedua, perencanaan jenjang menengah atau middle level. Pada jenjang ini, perencanaan lebih bersifat administratif, menyangkut cara-cara menempuh dan bagaimana tujuan dari perencanaan itu dapat dilaksanakan. Perencanaan ini menjadi tanggung jawab manajemen menengah atau madya. Yang ketiga, perencanaan jenjang bawah atau low level. Pada jenjang ini, perencanaan lebih memfokuskan untuk menghasilkan, sehingga perencanaan mengarah pada pelaksanaan atau operasional. Perencanaan jenjang bawah menjadi tanggung jawab manajemen pelaksana. Selanjutnya, syarat perencanaan. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat sederhana atau simple. Dan yang ketiga, memuat analisis-analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Selanjutnya, manfaat perencanaan. Yang pertama, perencanaan yang disusun berdasarkan penelitian yang akurat akan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.
Yang kedua, perencanaan dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit akan terorganisasi menuju arah yang sama. Yang ketiga, perencanaan memuat standar-standar atau batas-batas tindakan dan biaya sehingga memudahkan pelaksanaan pengawas. Selanjutnya, fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan langkah kedua fungsi manajemen yang merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang pertama, sekelompok manusia yang diarahkan untuk bekerja sama. Yang kedua, melakukan kegiatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, manfaat pengorganisasian. Yang pertama, memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan. Yang kedua, menciptakan spesialisasi dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, anggota organisasi mengetahui tugas-tugas yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya, fungsi pengorganisasian. Yang pertama, adanya pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana. Yang kedua, adanya pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, memiliki manajer puncak yang profesional untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan. Selanjutnya, bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi garis, yaitu bentuk organisasi di mana wewenang pimpinan langsung ditujukan kepada bawahan. Bentuk organisasi garis sering disebut bentuk organisasi militer. Bentuk organisasi garis cocok diterapkan pada organisasi yang sederhana dan memiliki ciri antara lain jumlah karyawan sedikit dan belum ada spesialisasi. Yang kedua, organisasi fungsional, yaitu organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan jenis fungsi yang harus dilaksanakan. Bentuk organisasi fungsional sangat cocok digunakan pada badan-badan yang secara tegas memberi pekerjaan atas fungsi-fungsi. Contohnya, pada perusahaan yang terdiri atas fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi keuangan. Yang ketiga, organisasi garis dan staf, yaitu bentuk organisasi yang memberi wewenang kepada pimpinan untuk memberi komando kepada bawahan. Dalam hal ini, pimpinan dibantu oleh staf dalam pelaksanaan tugasnya. Bentuk organisasi ini cocok digunakan pada organisasi yang jumlah personilnya besar, daerah operasinya luas, serta mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam dan kompleks. Fungsi manajemen yang ketiga adalah pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan atau tindakan merupakan suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Telah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan berikut, antara lain yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keamanan dan keselamatan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan akan prestis atau harga diri, yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Ada 3 gaya kepemimpinan yang dikenal secara umum dalam berbagai bentuk organisasi. Antara lain, yang pertama, otoriter. Yang ketiga, bebas. Fungsi manajemen yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan fungsi yang penting pada suatu organisasi. Pengawasan merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan organisasi. Pengawasan dapat berjalan efektif apabila memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jalur atau urut-urutan atau routing. Yang kedua, penetapan waktu atau scheduling. Yang ketiga, perintah pelaksanaan atau dispatching. Dan yang keempat adalah tindak lanjut atau follow up. Manajemen sangat
diperlukan bagi perusahaan dan pelaku bisnis. Pasalnya, tanpa menerapkannya, maka kegiatan organisasi yang ada di dalamnya bisa tidak terkendali. Ini juga perlu diterapkan agar dapat mengatur berbagai kepentingan dan mencapai tujuan. Prinsip ini dibuat oleh Henry Rayol yang merupakan industrialis asal Prancis. Beberapa di antaranya yaitu: pertama, pembagian kerja, dan kedua, otoritas atau wewenang, dan ketiga, disiplin, keempat, kesatuan pemerintah, yang kelima, kesatuan arah, dan keenam, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 7. Pemberian upah. 8. Pemusatan atau sentrabilitas. 9. Jenjang jabatan. 10. Tata tertib. Dan 11. Kesamaan. 12. Kestabilan staf. Dan ke-13. Inisiatif. 14. Semangat kerja. Sesuai asal katanya, pengertian manajemen adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris manage, yang artinya mengelola, memimpin, atau mengatur. Jadi pada prinsipnya, pengertian unsur manajemen adalah aspek-aspek yang berguna untuk mengatur berbagai hal agar jadi rapi atau terstruktur. Pengertian ini, unsur manajemen adalah tindakan untuk membuat sekumpulan orang bisa mencapai tujuannya atau sesuai dengan target. Menurut Haring dan Emerson, dalam public administration, manajemen mempunyai 5 unsur, yaitu A. Manusia, B. Uang, C. Bahan, D. Mesin, dan E. Metode. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang dalam manajemen ekonomi. Yang pertama, manajemen produksi adalah aktivitas mengalokasikan dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, skill untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Di dalam menjalankan peranannya, manajemen produksi perlu melakukan langkah-langkah, di antaranya yang pertama, perancangan sistem produksi meliputi 1. Merancang produk, 2. Mempertimbangkan kapasitas produk yang dimiliki, 3. Memilih proses produksi yang paling efisien, 4. Merancang lokasi yang berdekatan dengan penyediaan produk, 5. Menentukan pembagian kerja, standar kerja, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengendalian sistem produksi yang meliputi A. Bahan baku yang digunakan harus bermutu, B. Penggunaan teknologi maju menjamin mutu, C. Penetapan tanggal berlakunya produk, D. Pengemasan untuk mempertahankan mutu barang dan menarik perhatian konsumen, E. Memikirkan jumlah persediaan yang ideal. Yang kedua yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan membangun strategi produk, distribusi, serta penjualan agar produk sampai ke sasaran yang tepat. Langkah-langkah: 1. Riset pasar adalah penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi perubahan kebutuhan konsumen. 2. Perencanaan pemasaran meliputi penentuan target penjualan, penetapan segmen pasar, metode pemasaran, dan penentuan perangkat pemasaran. 3. Analisis pemasaran dilakukan untuk mengetahui peluang pasar, tantangan, dan ancaman dari pesaing. 4. Promosi produk dan penjualan dilakukan melalui media cetak ataupun elektronik untuk menanamkan dalam benak konsumen keunggulan produknya. Bidang manajemen yang ketiga yaitu manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Hal-hal yang berkaitan di dalamnya yaitu 1. Sumber dana. Sumber dana ini dapat berasal dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Jika dari dalam perusahaan, artinya
Dana tersebut diperoleh langsung dari perusahaan dengan menahan pembagian dividen yang tentunya sudah disetujui oleh pemegang saham. Jika dana tersebut berasal dari luar perusahaan, artinya perusahaan dapat memperoleh dana dari luar, seperti pasar modal, pinjaman dari bank, dan sumber-sumber lainnya. 2. Penggunaan dana. Dana tadi dapat digunakan untuk hal-hal berikut. A. Penanaman modal jangka pendek. B. Penanaman modal jangka panjang. 3. Pengawasan penggunaan dana. Dana yang digunakan harus diawasi agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bidang manajemen yang ketiga yaitu manajemen personalia adalah kegiatan mengalokasikan, melatih, dan mengembangkan sumber daya manusia sesuai kualifikasi yang dibutuhkan tiap-tiap bagian perusahaan. Hal-hal yang berhubungan di dalamnya: 1. Penerimaan pegawai meliputi analisis jabatan, seleksi penerimaan pegawai, pelatihan, dan pendidikan. 2. Penilaian pegawai berdasarkan kemampuan atau prestasi. 3. Promosi dan mutasi. Setelah mengadakan penilaian atas pegawai, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal berikut. Pertimbangan memberhentikan dilakukan karena yang bersangkutan tidak layak menjadi pegawai perusahaan disebabkan sering melakukan pelanggaran dengan sengaja, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, tidak memiliki kemampuan. B. Dipindahkan ke lingkup pekerjaan lebih sempit. C. Dipindahkan ke jabatan lain. D. Promosi adalah pemberian kepercayaan kepada seseorang untuk menduduki jabatan lebih tinggi. 4. Motivasi dilakukan agar anggota dapat bekerja maksimal, bisa dalam bentuk ujian maupun penghargaan fisik. Bidang manajemen selanjutnya yaitu manajemen administrasi adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat, menganalisis, dan melaporkan keuangan perusahaan sebagai bahan pengambilan keputusan. Untuk itu, perlu diperhatikan hal-hal berikut. A. Pengadministrasian kegiatan. B. Pemakaian alat-alat perkantoran. C. Pemeliharaan organisasi. Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS. OSIS merupakan organisasi siswa yang sah di sekolah. OSIS adalah kependekan dari organisasi siswa intrasekolah. Kata intra menunjukkan bahwa OSIS adalah suatu organisasi siswa yang ada di dalam sekolah dan di lingkungan suatu sekolah tersebut. Tampak bahwa OSIS merupakan satu-satunya wadah kegiatan siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Untuk mewujudkan fungsinya sebagai wadah, OSIS harus selalu bersama-sama dengan jalur yang lain dalam mengadakan latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan Wiyata Mandala. Tanpa bekerja sama dengan yang lain, OSIS sebagai wadah tidak akan berfungsi. Tujuan utama terbentuknya OSIS antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa ke dalam satu wadah yang bebas dari pengaruh luar negatif dari luar sekolah. Yang kedua, mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. Yang ketiga, sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan gagasan dalam usaha untuk lebih mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Fungsi dalam tetap diperhatikan.
Memperhatikan faktor-faktor yang sangat berperan agar OSIS tetap hidup, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, yaitu sumber daya, efisiensi, koordinasi kegiatan sejalan dengan tujuan, pembaharuan, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar, dan terpenuhinya fungsi dan peran seluruh komponen. Dari faktor-faktor ini, faktor manusia lah yang paling berperan penting. Keberhasilan atau kegagalan OSIS tergantung pada manusia yang terlibat dalam organisasi siswa ini. Untuk alasan ini, perlu adanya pelatihan terus-menerus untuk kalangan pengurus dan anggota OSIS. Bentuk pelatihan itu antara lain adalah kepemimpinan dan wawasan Wiyata Mandala. OSIS memiliki perangkat. Tentu saja dalam kegiatan OSIS, fungsi manajemen harus diperhatikan. Misalnya, OSIS mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan gerakan mendasar harus dijawab. Antara lain, apa yang hendak dicapai dengan penghijauan sekitar sekolah, dalam perencanaan beberapa pertanyaan gerakan penghijauan, mengapa perlu adanya gerakan penghijauan, dan di mana gerakan penghijauan diadakan, kapan gerakan penghijauan diadakan, siapa yang terlibat dalam gerakan penghijauan, serta bagaimana gerakan penghijauan itu dilaksanakan. Setelah perencanaan ini tersusun dengan matang, OSIS perlu menerapkan fungsi perorganisasian. Hal ini dilakukan dengan membentuk panitia dengan pembagian tugas yang jelas. Pembagian tugas yang jelas tentu saja memudahkan pelaksanaan dalam penghijauan. Dalam pelaksanaan, orang-orang yang terlibat digerakkan agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan tentu saja perlu diawasi. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana, mencegah adanya kesalahan, menciptakan kondisi agar para siswa bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, mengadakan koreksi terhadap kegagalan yang timbul, serta memberikan jalan keluar atas suatu kesalahan.